Hari ini, kami membawakan kabar yang mengejutkan. Putri Anne akhirnya mengeluarkan ultimatum terakhirnya. Sebuah tuntutan tegas agar Camilla mengembalikan perhiasan peninggalan sang ratu. Sumber terpercaya mengungkapkan bahwa Putri Anne telah menyampaikan pernyataan tegas kepada Ratu Camilla mengenai perhiasan ibunda mereka. Koleksi berharga itu diduga sengaja disembunyikan oleh Camilla. Tak lama setelah kepergian Ratu Elizabeth pada tahun 2022. Langkah ini benar-benar mengguncang keluarga kerajaan. Semua tercengang ketika Putri Anne membongkar kebenaran tentang tindakan Camilla yang berusaha mengambil alih perhiasan peninggalan sang ratu. Kini, sebuah babak baru terbuka. Sebuah pertarungan diam-diam di dalam istana. Sebuah perebutan warisan Ratu Elizabeth. Di koridor sunyi Kastil Windsor, tempat di mana sejarah bukan hanya ditulis tetapi juga dihidupi, sedang berlangsung krisis yang berpotensi mengubah wajah monarki modern. Sebuah retakan mulai terlihat, tepat di jantung kerajaan. Setelah wafatnya Ratu Elizabeth yang kedua, para arsiparis kerajaan melakukan pemeriksaan rutin. Namun dari balik brankas dan arsip, mereka justru menemukan kenyataan yang mencengangkan. Ada sejumlah benda bersejarah yang hilang. Awalnya Istana Buckingham memilih bungkam. Namun Putri Anne, yang dikenal dengan kesetiaannya yang tak tergoyahkan serta sikap keras terhadap rahasia, tak bisa mengabaikan desas-desus yang terus beredar. Semula, pemeriksaan ini hanyalah prosedur standar. Sebuah tim kecil yang sangat dipercaya, ditugaskan untuk memastikan keaslian perhiasan mahkota sekaligus koleksi pribadi sang ratu. Namun, pekerjaan yang tadinya bersifat administratif dan tenang itu, perlahan berubah menjadi kekacauan. Hingga akhirnya, semuanya dipenuhi dengan rasa curiga dan ketakutan. Dan jelas, masalah ini bukan sekadar soal perhiasan yang terselip atau barang pribadi yang hilang. Koleksi itu adalah bagian dari sejarah kerajaan. Di antaranya ada bros bunga, berlian, hadiah dari Ratu Victoria untuk Elizabeth menjelang penobatannya. Bros itu kini lenyap tanpa jejak. Begitu pula dengan kalung safir dan berlian, perhiasan yang selalu dipakai sang ratu di momen-momen sakral sebagai simbol persatuan dan keteguhan persemakmuran. Kalung safir itu bukan sekadar perhiasan mahal. Ia adalah simbol persatuan dan keteguhan monarki, tanda keabadian sebuah institusi yang bertahan di tengah zaman. Kehilangannya menciptakan kekosongan, bukan hanya di balik brankas, tetapi juga dalam narasi sebuah bangsa. Istana pun segera mengambil langkah. Semua diarahkan untuk meredam potensi skandal besar yang bisa mencoreng nama kerajaan. Tidak ada komentar publik, tidak ada celah bagi bocoran ke media. Hanya segelintir bangsawan paling senior yang diberitahu. Mereka dipercaya cukup bijak untuk memahami betapa gentingnya keadaan ini, tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun, ketika Putri Anne akhirnya mengungkap kebenaran, segalanya berubah. Rasa tanggung jawab yang begitu kuat, ditambah kepeduliannya yang nyaris mistis terhadap sejarah kerajaan, membuat sikap Anne sangat berbeda dari yang dibayangkan banyak orang. Ia tidak langsung mengeluarkan pernyataan resmi. Wajahnya tetap tenang, ekspresinya terkendali. Tetapi di balik tatapan mata yang tampak dingin dan penuh pengamatan itu, tersembunyi amarah yang membara. Sebuah kemarahan yang terukur, tanpa ruang untuk basa-basi diplomatis. Bagi Anne, benda-benda itu bukan sekadar artefak. Mereka adalah lambang nyata dari 7 dekade masa pemerintahan ibunya, tanda keberlanjutan monarki Inggris. Kini semuanya hilang, lenyap begitu saja. Ingatan Anne pun kembali ke masa lalu, saat-saat hening bersama sang ibu menjelang kepergiannya. Ia masih mengingat jelas doa-doa ratu sebelum menghembuskan napas terakhir. Menurut ibunya, nilai setiap pusaka jauh melampaui sekadar permata yang melekat di dalamnya. Di sana tersimpan tugas suci, sejarah, sekaligus identitas kerajaan. Dan pewarisannya harus dijaga dengan penuh kesungguhan. Sang ratu bahkan sudah menetapkan, kalung safir itu kelak diturunkan kepada Putri Charlotte, cicitnya, simbol keberlanjutan, garis keturunan. Sementara bros Victoria, yang menghubungkan generasi demi generasi perempuan berpengaruh di istana, akan diwariskan kepada Anne sendiri. Namun seseorang telah mengusik tatanan itu. Seseorang merusak keteraturan yang sakral. Sebuah pengkhianatan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Pada awalnya, para staf istana mencoba memberikan alasan yang terdengar masuk akal, meski sebenarnya tidak begitu meyakinkan. Mereka berkata, semua ini hanyalah kesalahan administratif. Sebuah kekeliruan kecil di tengah transisi besar-besaran setelah wafatnya sang ratu. Namun alasan itu tak pernah benar-benar bisa diterima. Sebab sejak lama, istana memiliki sistem inventaris yang ketat.
Metode pencatatannya nyaris mustahil untuk ditembus. Dan yang pasti, pusaka-pusaka itu tidak mungkin sekadar hilang begitu saja. Tidak ada yang terselip, tidak ada yang keliru. Kepergian mereka adalah keputusan yang disengaja. Dari balik bisikan, samar dan jawaban yang selalu berputar-putar, nama Camilla pun mulai muncul. Ia berada di pusat sorotan, seiring semakin kerasnya tuntutan Putri Anne untuk membuka kembali arsip-arsip kerajaan. Para staf kerap memperhatikan kejanggalan dalam benda-benda yang berada di bawah pengawasan sang permaisuri. Sekalipun hanya sesaat, perhiasan itu tampak keluar masuk tanpa catatan resmi. Tidak pernah ada dokumentasi tentang apa yang ia kenakan dalam acara-acara pribadi. Pola yang membingungkan itu terus berulang, dan dari sanalah kecurigaan tumbuh. Amarah Anne membara, namun tetap terkendali. Ia tahu, tak mungkin menyerbu istana Buckingham dengan frontal, apalagi membuat pernyataan terbuka. Bukan begitu caranya. Ia memilih jalannya sendiri, mencari kebenaran dengan ketenangan sekaligus keteguhan. Sebuah intensitas yang hanya bisa dimiliki oleh seorang perempuan yang sepanjang hidupnya terbiasa menghadapi badai kontroversi kerajaan. Mungkin Camilla percaya, gelar barunya memberinya wewenang atas simbol-simbol kerajaan. Tetapi Anne sadar, makna sejati sebuah mahkota tidak terletak pada titel, melainkan pada apa yang dijaga. Dan pusaka itu bukan sekadar benda berharga. Ia mengandung warisan, cinta, sekaligus pengkhianatan. Sesuatu yang tak mungkin dibiarkan Anne berlalu begitu saja. Lalu datanglah sebuah kejutan dari masa lalu. Seseorang menghubunginya dengan nada yang tenang namun penuh urgensi. Kata-kata yang dipilih begitu hati-hati, seolah menyimpan bahaya besar di baliknya. Orang itu ternyata adalah mantan asisten pribadi Camilla. Ia pernah mengabdi di masa-masa tenang sebelum penobatan berlangsung. Tetapi kini, ia membawa sesuatu yang jauh lebih berbahaya daripada sekadar rumor atau bisikan gosip. Asisten itu akhirnya membuka sebuah rahasia. Ia menunjuk sebuah ruangan bawah tanah, sebuah brankas tersembunyi yang terletak di Raymil House, kediaman pribadi Camilla di Wiltshire. Tempat itu bukan arsip kerajaan, bukan pula gudang pemerintah. Itu hanyalah ruang privat, dijaga ketat sepanjang waktu. Menurut pengakuannya, ada benda-benda bersejarah yang telah diam-diam dipindahkan ke sana. Namun, Camilla sendiri tidak pernah mengakuinya, tidak sekalipun. Padahal benda-benda itu adalah pusaka yang pernah berkilau di masa kejayaan Ratu Elizabeth yang kedua. Anne hanya bisa terdiam ketika kata-kata itu dilontarkan. Setiap kalimat seolah menjadi potongan teka-teki, membentuk gambaran yang semakin jelas dan semakin mengerikan. "Aku sudah lama dihantui rasa bersalah," ujar sang mantan asisten. "Aku tidak mencari uang, tidak juga ketenaran. Aku hanya ingin menghentikan kesalahan yang selama ini kubiarkan terjadi." Lalu ia menyebutkan satu demi satu pusaka yang hilang. Kalung zamrud dan berlian yang melegenda, kalung yang bahkan tak pernah lagi tercatat sejak sang ratu mangkat. Bros safir yang dulu menjadi simbol kebesaran juga lenyap. Begitu pula dengan tiara mutiara yang syarat sejarah yang terakhir kali terlihat saat jamuan diplomatik rahasia. Sejak hari itu, semuanya menghilang tanpa jejak. Camilla hanya menyebut koleksi itu sebagai safekeeping keluarga. Disimpan secara aman. Namun, kata-kata itu terdengar begitu janggal. Asisten itu bertanya dengan suara bergetar. "Siapa yang memberi otorisasi pemindahan ini? Di mana catatan resmi rantai kepemilikannya? Mengapa benda-benda yang sejatinya milik kerajaan tiba-tiba dianggap sebagai properti pribadi?" Bahkan Raja Charles sendiri tidak mengetahui rahasia ini. Tidak juga sahabat terdekat keluarga. Anne memilih untuk tidak membagi beban itu pada siapapun. Ia hanya bergerak dengan ketegasan mendadak, seperti yang selalu melekat pada dirinya. Ia menghubungi 2 anggota terpercaya dari Komando Perlindungan Kerajaan. 2 orang yang ia tahu akan menjaga kerahasiaan di atas segalanya. Diam-diam, mereka diberi misi khusus, menyelidiki Raymil House, seolah sedang melakukan peninjauan ulang sistem keamanan. Dan hasilnya jelas, mereka menemukan bukti. Bukti yang sejalan dengan semua tuduhan sang mantan asisten. Bukti yang menegaskan bahwa ini bukanlah kesalahpahaman. Ini adalah kenyataan. Di sana memang ada sebuah brankas. Aksesnya sangat terbatas. Catatan digital maupun catatan fisik telah dihapus begitu saja. Namun, tim rahasia yang bekerja dalam diam, mencatat, memotret, dan menelaah setiap detail, akhirnya menemukan segalanya. Puluhan artefak peninggalan sang ratu telah dipindahkan. Semuanya diberi label dengan nama keluarga yang keliru, alih-alih
menggunakan nomor resmi dari Royal Collection Trust. Jelaslah sudah, benda-benda itu bukan sekadar tersimpan di tempat yang salah, mereka sengaja disembunyikan, seakan tidak pernah ada. Sumber dalam kerajaan mengungkapkan, Putri Anne pernah menyampaikan pesan terakhirnya kepada Ratu Camilla mengenai perhiasan ibunda mereka. Sebuah wasiat yang diyakini telah ditutupi Camilla setelah wafatnya Ratu Elizabeth pada tahun 2022. Ketika kabar ini mencuat, keluarga kerajaan terperanjat. Semuanya berubah ketika Putri Anne membongkar kenyataan pahit. Camilla telah berusaha mengambil alih perhiasan sang ratu. Anne memeriksa laporan itu dengan teliti. Kalung zamrud, yang pernah dikatakan ibunya sebagai lambang keseimbangan antara warisan dan kebijaksanaan, tampak jelas dalam foto. Namun kini, kalung itu tergeletak di brankas pribadi, seolah kehilangan makna, tercerabut dari sejarah. Ini bukan lagi soal perhiasan. Ini adalah upaya halus sekaligus gigih dari Camilla untuk menulis ulang kisah. Untuk menggunakan simbol-simbol peninggalan Ratu Elizabeth demi membangun citranya sendiri. Tapi Camilla keliru besar. Ia terlalu meremehkan wanita yang telah berdiri di sisi sang ratu selama puluhan tahun, melewati perang, kontroversi, dan keheningan yang penuh keteguhan. Anne selalu tahu, istana bukan sekadar tempat upacara, melainkan medan pertempuran yang sunyi. Pertarungan bisikan, intrik, dan konflik tersembunyi. Tapi kali ini berbeda. Ini bukan hanya pencurian permata atau harta benda. Ini adalah perampasan kepercayaan, sejarah, dan tradisi suci yang diwariskan berabad-abad lamanya. Kini, semua itu terkunci di balik sebuah pintu tanpa mahkota. Dan Anne sudah muak untuk hanya mendengarkan. Bisikan yang dulu samar, kini telah menjadi kebenaran. Ia bersiap menghadapi pertemuan tak terduga. Clarence House, yang biasanya menjadi saksi, bisu upacara khidmat dan keheningan penuh kecanggungan, hari itu bergetar. Koridor-koridornya seakan menyaksikan datangnya sebuah penghakiman. Sesuatu yang lebih menakutkan daripada sekadar tradisi. Tiba-tiba, Putri Anne muncul. Ia tidak datang sendirian, melainkan ditemani oleh dua penasihat kerajaan terkemuka yang memancarkan ketenangan serupa dengannya. Tak ada janji temu dengan pers. Tak ada sambutan resmi. Kekuatannya tidak lahir dari pujian atau sanjungan, melainkan ditempa oleh mahkota yang ia junjung sejak lahir. Di sisi lain, Ratu Permaisuri Camilla sama sekali tidak siap menghadapi amarah Anne. Pertarungan itu pun dimulai seketika. Suara Anne menggema di ruangan mewah yang hening, bagaikan guntur yang membelah langit. Dengan berani, ia menuduh Camilla telah mengumpulkan benda-benda kerajaan, warisan yang sejatinya milik mahkota dan rakyat. Camilla menegang, wajahnya kaku menahan murka. Ia mencoba mematahkan tuduhan itu dengan menyebutnya konyol. Namun Anne tak berhenti. Ia menyebut brankas bawah tanah di Ray Mill House, pusaka-pusaka yang hilang, dan warisan sang ratu yang telah dirusak. Camilla pun terpancing. Ia gemetar, lalu berkata dengan suara defensif, mengklaim semua itu hanyalah salah pencatatan, sebuah kekeliruan di tengah kekacauan setelah wafatnya sang ratu. Namun matanya tak mampu berbohong. Teror jelas terpancar, sebab Anne tidak datang. Dengan tangan kosong, seorang konsultan menyerahkan kepadanya sebuah binder berkulit mewah. Isinya, foto-foto brankas dengan kualitas tinggi, catatan detail yang membandingkan benda-benda itu dengan inventaris resmi Royal Collection, serta pernyataan tertulis dan ditandatangani oleh dua staf istana yang mengungkap keterlibatan langsung Camilla dalam pemindahan pusaka. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Buktinya mutlak, tak terbantahkan. Anne menatap Camilla tajam, seakan menantangnya untuk menyangkal yang jelas-jelas ada di hadapannya. Kalung zamrud, bros safir Victoria, hingga mutiara milik Putri Diana yang penuh kenangan emosional, semuanya tercatat. Setiap bukti menghancurkan alasan Camilla. Tersudut, Camilla pun mengubah taktik. Dengan suara dramatis dan penuh kepedihan, ia menegaskan gelar barunya sebagai Ratu Permaisuri. Ia berkata bahwa rakyat telah menerima posisinya dan bahwa benda-benda itu aman di tangannya, sebagai bentuk penghormatan kepada sang ratu dengan caranya sendiri. Namun Anne menebas kebohongan, itu bagaikan sebilah pedang. Rasa hormat tidak diwariskan, ucapnya dingin. Itu diraih. Dan ini bukan tentang sentimen, melainkan tentang kebenaran. Ia lalu mengingatkan Camilla bahwa sang ratu sudah jelas menyatakan kehendaknya atas benda-benda itu. Dan Camilla telah menginjaknya, menutupinya di balik kekuasaan upacara. Peringatan terakhir Anne pun meluncur, halus namun menghantam kuat. Jika pusaka itu tidak segera dikembalikan ke Royal Collection, dengan jujur dan tanpa tipu daya,
maka ia akan membongkar segalanya. Istana tidak lagi mencoba menutupi, tidak pula mengeluarkan bantahan resmi dari kantor pers. Yang tersisa hanyalah apa adanya untuk rakyat Inggris yang masih jauh lebih menghargai Ratu Elizabeth dan warisannya dibanding segala atribut istana dari rezim baru. Camilla terdiam. Ia tak perlu berkata apa-apa. Diam yang mencekam itu sudah cukup berbicara lantang. Namun diam bukan berarti mundur, balasan datang. Retaliasi itu mengguncang keluarga kerajaan, bahkan mengancam merobek mereka dari dalam. Camilla, meski tak siap, memilih bertahan. Ia bersandar pada pengalaman panjangnya menghadapi sorotan publik selama puluhan tahun. Baginya, diam adalah strategi, bukan tanda menyerah. Beberapa jam setelah Putri Anne meninggalkan Clarence House, Camilla dengan penuh perhitungan langsung mendatangi sang raja, tanpa penasihat biasanya. Ia tidak menyajikan fakta seperti yang dilakukan Anne. Sebaliknya, ia memelintir kenyataan, melukiskan Anne sebagai sosok agresif, keras kepala, bahkan berbahaya karena tak mampu dikendalikan. Kunjungan itu ia sebut sebagai serangan mendadak yang memalukan, bukan sebuah misi mulia untuk menegakkan keadilan. Charles, yang sudah kepayahan menjaga monarki di tengah masa transisi, dibuat bimbang. Di satu sisi, ada saudara perempuannya, simbol tradisi dan kewajiban. Di sisi lain, istrinya, yang telah mendukungnya melewati badai opini publik hingga mengantarnya ke singgasana. Camilla menyampaikan laporannya dengan ancaman halus bercampur rayuan emosional. Ia memperingatkan bahwa tindakan Anne yang mengganggu stabilitas bisa memicu badai media, sebuah risiko yang tak sanggup ditanggung monarki. Ia mendesak Charles untuk bertindak, melindungi martabat lembaga kerajaan. Tapi sesungguhnya, ia mengincar kendali, dan Camilla mulai menjalankan rencananya. Diam-diam ia menabur pengaruh di balik layar. Ia berbisik kepada para penasihat senior, menyelipkan narasi tentang perilaku Anne yang tidak stabil, lalu menempatkan dirinya dekat dengan para bangsawan yang takut pada popularitas Anne yang semakin besar dan kewibawaannya yang tak tergoyahkan. Langkah puncaknya adalah sebuah rancangan dekret kerajaan, tidak tertulis resmi, tapi cukup untuk diperlihatkan kepada raja. Isinya jelas, usulan untuk memangkas peran seremonial Putri Anne secara signifikan. Yang paling menyakitkan, rekomendasi agar Anne dicabut dari upacara masa depan Ordo Garter, sebuah penghormatan simbolis, penuh makna emosional, dan salah satu tugas paling terhormat dalam tradisi monarki. Ini bukan lagi sekadar politik kecil. Ini adalah pukulan yang dirancang untuk melumpuhkan. Ancaman itu tidak hanya mengguncang warisan Putri Anne, tetapi juga citra publiknya dan kekuatan keluarganya. Rancangan dekret tersebut membuat lingkaran dalam istana terguncang. Sebagian penasihat memilih berpihak, sebagian lain diam saja meski ragu pada motif Camilla, takut kehilangan kedudukan jika menentang. Ada pula yang justru memanfaatkan popularitas Camilla yang sedang melonjak, ikut menempel pada kisah yang ia ciptakan. Perpecahan beracun, tersembunyi namun mematikan, menyusup ke setiap sudut yang mereka kunjungi. Dalam keadaan itulah sebuah catatan pribadi sampai ke tangan Anne. Sangat rahasia, datang dari keponakannya sendiri, Pangeran William, yang selalu setia pada institusi kerajaan. Meski dengan peringatan keras, ia tetap mendukung bibinya, mengakui apa yang telah ia temukan. Berhati-hatilah, ucap William lirih. Konflikmu dengan Camilla sudah melebar jauh. Itu bukan ajakan untuk menyerah, melainkan pengakuan serius akan besarnya taruhannya. Anne menatap rancangan dekret itu dalam keheningan ruang kerjanya. Kata-kata di atas kertas itu tidak membuatnya gentar. Justru sebaliknya, mereka mengeraskannya. Kini pertempuran itu bukan lagi soal perhiasan peninggalan. Camilla sudah melampaui batas. Masalah ini bukan pribadi, ini soal prinsip. Soal menjaga agar politik, keserakahan dan manipulasi tidak menginjak-injak warisan yang diwariskan berabad-abad lamanya. Anne tahu, pertarungan ini adalah pertarungan struktural, bukan sekadar amarah pribadi. Ia mengingat masa lalu, saat Camilla masih tak berdaya, sementara politik kerajaan berputar di sekelilingnya. Ia terlalu mengenal ibunya untuk membayangkan bahwa Ratu, seorang perencana teliti dan penuh pandangan jauh ke depan, akan menyerahkan perhiasan kesayangannya pada kebetulan. Ia benar. Sebuah amplop tersegel ternyata tersimpan rapi di dalam laci arsip kerajaan yang dijaga ketat oleh kantor Lord Chamberlain. Hanya ada satu tanda di sana, sandi rahasia pribadi, Ratu Elizabeth II. Selama ini semua orang percaya isinya hanyalah pesan perpisahan atau doa terakhir. Tidak ada yang berani membukanya sejak kepergian sang ratu.
Namun ketika Anne menyingkapnya, ia menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Sebuah surat tulisan tangan Elizabeth sendiri, intim, pribadi, dan tak terbantahkan. Setelah menunggu puluhan tahun, kata-kata itu terbaca jelas. Penuh perhitungan, namun syarat kehangatan. Di sana sang ratu menuliskan pandangannya, bahwa monarki bukanlah mesin dingin, melainkan kisah hidup tentang tanggung jawab, pengorbanan, dan perawatan penuh kehati-hatian. Dan dalam kisah itu, perhiasan peninggalannya bukan sekadar batu permata yang berkilau. Mereka adalah simbol sejarah, darah keturunan, dan kenangan yang tak boleh dipalsukan. Satu persatu, dengan tekad yang teguh, Anne membacakan isi surat itu. Sang ratu menuliskan niatnya dengan jelas. Kalung safir, yang selama ini terkenal bernilai luar biasa, ditujukan untuk cicit perempuannya, Putri Charlotte. Ratu ingin Charlotte mengenakannya sebagai simbol kekuatan darah keturunan, sebagai jembatan antara ratu-ratu masa lalu dan masa depan. Nada sang ratu berubah ketika ia menyinggung nama Camilla. Kalimatnya tetap sopan, tetapi terselip kegelisahan. Ia khawatir Camilla, meski kelak menyandang status tinggi, akan melihat harta pusaka itu semata sebagai lambang kekuasaan, bukan warisan. Ada sejarah di setiap batu, tulisnya. Dan sejarah tidak bisa diklaim, ia hanya bisa dibawa. Surat itu bukan tuduhan, melainkan peringatan. Sebuah nasihat agar Camilla tidak berusaha menulis ulang kisah kerajaan. Paragraf terakhir membuat ruangan seakan berhenti bernafas. Sang ratu menegaskan maksud akhirnya. Ia menunjuk Putri Anne sebagai pewaris sejati. Bukan karena popularitas, bukan pula karena gelar. Hanya Anne, tulis sang ibu, yang benar-benar memahami harga dari sebuah warisan. Tidak ada perintah, hukum yang diperlukan. Kata-kata seorang ibu sudah cukup. Dengan surat itu di tangannya, Anne masuk ke pertemuan para penasihat utama kerajaan. Suasana hening. Tidak ada teriakan, tidak ada amarah. Ia hanya meletakkan surat itu di atas meja mahoni yang berkilau. Sunyi panjang menyelimuti ruangan. Seolah Ratu Elizabeth II sendiri berbicara kembali dari alam baka, dengan kejernihan dan kekuatan yang tak tertandingi oleh penguasa manapun yang masih hidup. Setiap penasihat mengerti, Anne bukan lagi sosok yang dicurigai atau dianggap keras kepala. Ia kini menjalankan amanat terakhir ibunya, sebuah titah suci yang tak terbantahkan. Tujuan utamanya bukan lagi membuktikan bahwa Camilla salah, melainkan mengembalikan tatanan yang sempat dirusak. Seperti garis yang hampir terhapus, kini ditorehkan ulang oleh sang ratu sendiri. Atmosfer berubah, keraguan memudar, kesetiaan bergeser. Gelombang akhirnya berbalik.